Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul ramadhana qurrata wajhil am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala jami'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bis salati waz zakati was siyam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts ila kafatil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Siang hari ini kita diberikan kesempatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah, dan kita lanjutkan dengan bertaklim. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribab junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu nama Allah yang kita kenal yaitu Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Dan di dalam Islam juga ada salah satu ibadah yang disebut dengan muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha kana alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah itu atas kalian itu senantiasa mengawasi. Di mana Allah mengawasi kita? Di mana saja kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kita berada, Allah itu senantiasa menyertai kita, mengawasi kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan ketika kita berpuasa ini merupakan sarana kita untuk senantiasa yakin bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah puasa ini tidak ada yang tahu kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terdekat kita pun tidak tahu kalau kita itu puasa, kecuali kita umum-umumkan saya puasa. Dan itu pun orang belum tentu percaya kalau kita mengumumkan bahwa diri kita itu sedang puasa. Karena kesempatan untuk berbuka, untuk tidak puasa itu bisa kapan saja. Kita keluar rumah, kita bisa berbuka dan lain sebagainya.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan menyadari bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim banyak ayat dikatakan ya'lamuna khani'an a'yuni wa ma tukhfis sudur, bahwasanya Allah itu mengetahui pandangan mata yang khianat atau lirian yang khianat. Allah mengetahui lirian mata, atau mata itu liriannya itu benar atau dusta, itu Allah tahu. Dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia, itu pun Allah tahu. Sehingga Allah itu mengerti dan tahu seseorang itu ikhlas atau tidak ikhlas, seseorang itu sabar atau tidak sabar, atau riya. Itu Allah Maha tahu. Seseorang itu ujub, pamer, sombong, dan lain sebagainya. Yang dikatakan oleh hati kita itu Allah juga tahu. Ini supaya kita lebih sadar bahwa kita ini senantiasa diawasi Allah di mana saja kita ada, dalam kondisi apa saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Karena itu bertakwalah kalian, takutlah kepada Allah, merasalah kalian itu diawasi Allah di mana saja kalian berada. Di dalam ayat yang lain Allah pun juga berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu anfusakum ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah itu mengetahui isi hati kalian semua itu, maka waspadalah dengan kata-kata hati kita. Kalau hati ini memiliki iktikad buruk, rencana buruk, Allah itu juga tahu apa yang kita katakan di dalam hati kita. Kecenderungan kita itu saat hanya di hadapan khalayak saja, orang banyak, kadang-kadang kita ini baru merasa takut dan malu karena dilihat orang. Ini kebanyakan. Tapi saat tidak diketahui orang, kita ini rotok sembrono, itu merasa bahwa kita tidak merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat-saat yang seperti ini, di zaman kita hidup sekarang ini, memang perlu menanamkan muraqabah, merasa senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam surat An-Nisa itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah. Bahwasanya manusia itu bisa bersembunyi dari pandangan manusia, tetapi manusia tidak bisa bersembunyi dari tatapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita camkan di dalam hati kita. Karenanya di mana saja kita mesti taat, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di bulan Ramadan ini kita dilatih senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu permisalan yang sering kita sampaikan bahwa
di panas terik matahari seperti ini kita bekerja di luar rumah kita. Lalu satu ketika di saat panas ini kita pulang. Lalu ketika pulang itu kita tutup kunci rapat rumah kita. Setelah kita kunci rumah kita, kita masuk ke kamar kita. Sementara di dalam kamar itu sudah tersedia minuman yang segar, makanan yang lezat. Apakah kemudian di saat kita haus dan lapar itu lalu kemudian kita cicipi makanan itu, padahal tidak ada siapa-siapa di kamar itu? Tentu tidak. Mengapa tidak? Karena kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian puasa kita itu batal. Padahal andai kata kita minum sedikit atau banyak pun tidak ada orang yang tahu. Tetapi itu tidak kita lakukan karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, puasa ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang merasa diawasi. Orang-orang yang berpuasa itu menjadikan dirinya menjadi orang yang bertakwa. Dari beberapa kesimpulan atau makna takwa itu diantaranya mampu menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Itulah muraqabah. Jadi mampu menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Senantiasa Allah itu mengikuti kita. Senantiasa Allah itu menatap, mengawasi kita. Dan ini sebuah pelajaran supaya kita ini terbiasa dengan perasaan-perasaan senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin sudah kita sampaikan yang namanya khauf, perasaan takut, dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala, perasaan takut karena Allah itu siksanya amat dahsyat. Kalau kita tanamkan diri kita perasaan takut, maka kita juga takut kalau kita itu bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan itu. Dari berbagai macam pertanyaan, lalu kemudian sampailah pertanyaan kepada apa itu ihsan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwasanya kalian beribadah seolah-olah kalian melihat Allah. Jadi kalau kita seolah-olah melihat Allah, maka diharapkan ibadah kita itu sungguh-sungguh. Tetapi pasti kita tidak akan mampu melihat Allah itu. Maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kalian ketika kalian beribadah. Maka ibadah kita akan kita lakukan dengan ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan yang seperti inilah yang disebut dengan ihsan itu, yaitu seolah-olah kita melihat Allah di dalam ibadah kita. Dan kalau kita pasti tidak bisa melihat Allah, Allah itu pasti melihat kita. Maka jangan sampai kita beribadah itu lalu beribadah seenaknya.
karena merasa bahwa Allah itu menyaksikan kita. Karena yang dinamakan muraqabah bukan sekedar dilihat, tapi Allah menyaksikan dengan seksama, termasuk apa yang ada di dalam isi hati kita. Karenanya ada sebuah riwayat ketika ada 3 orang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di persidangan Allah itu dikatakan ketika 3 orang itu dikaruniai berbeda-beda kemampuan. Yang satu dikaruniai ilmu, mengajarkan Al-Quran, lalu diamalkan itu untuk mengajar Al-Quran. Tetapi apa yang didapatnya setelah di dalam persidangan Allah itu, maka catatannya berbeda dengan apa yang dia lakukan. Yang kedua, di Allah seseorang itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala badan kekal sehat, pemberani. Maka keberanian itu, kesehatan, kekekalan itu dia gunakan untuk berperang fisabilillah. Lalu kemudian yang ketiga, orang dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala harta yang banyak, lalu dia pergunakan harta itu untuk berderma, bersedekah. Tetapi ketika datang di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ditanya di hadapan Allah, engkau aku karuniai ilmu Al-Quran, untuk apa itu? Orang ini menjawab, sudah aku amalkan wahai Allah, aku ajarkan Al-Quran itu kepada manusia. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu engkau lakukan bukan semata-mata untuk aku. Engkau ajarkan Al-Quran hanya engkau ingin dipuji oleh orang, bahwa engkau adalah orang ahli mengajarkan Al-Quran. Dan itu sudah engkau peroleh, bahwa khalayak sudah menyebutmu sebagai orang ahli. Maka apa yang dilakukan itu tidak bisa mengantarkan dirinya ke surga, karena dia melakukan hal itu tidak didasari dengan rasa ikhlas. Begitu pula orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala badan yang kekal, pemberani, dia gunakan untuk berperang, gugur di medan perang. Lalu ketika di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala ditanyakan, engkau gunakan untuk apa? Sehatmu, kekalmu, keberanian. Dia menjawabnya, untuk berjihad fisabilillah, demi engkau ya Allah. Tetapi apa kata Allah? Engkau berjihad itu tidak semata-mata karena aku, karena engkau hanya ingin dipuji manusia sebagai pemberani dan dijuluki mendapatkan yaitu titel sebagai pahlawan, dan itu sudah engkau terima ketika engkau hidup di bumi. Engkau dijuluki sebagai pemberani dan diberikan gelar sebagai pahlawan. Apa yang dilakukan tidak bisa mengantarkan ke surga, karena tidak dilaksanakan dengan dasar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang dikaruniai harta yang banyak itu, yang dia juga ahli sedekah. Dia diululukan di bumi sebagai orang yang dermawan. Dan itulah ketika di persidangan Allah ditanyakan, aku sudah sedekahkan hartaku wahai Allah. Tetapi kata Allah, engkau sedekah bukan karena aku, tetapi semata-mata ingin dipuji manusia. Dan itu sudah engkau dapatkan, pujian itu engkau sebagai seorang yang hartawan. Ya, dan itu pula tidak bisa mengantarkan ke surga. Karena itu Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Yang semestinya kita lakukan itu adalah atas dasar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Apa saja yang kita lakukan di dalam aktivitas duniawi kita itu kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang dikatakan dengan muraqabah ini hendaknya melekat di dalam diri kita, lebih-lebih di zaman kita sekarang ini, sehingga apa yang kita lakukan itu kita di dalam kehidupan penuh dengan kehati-hatian bahwa Allah senantiasa melihat kita secara seksama, termasuk apa yang ada di dalam hati kita, sehingga kita melakukan kehidupan ini dengan penuh kehati-hatian. Dan itulah yang diperoleh dari puasa kita di bulan Ramadan, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika dialog dengan Ubay bin Ka'ab, mereka berdialog, dikatakan bahwa wahai Ubay, apa yang engkau ketahui tentang takwa itu? Lalu Ubay mengatakan, sekiranya engkau berjalan dan di jalan itu banyak duri, maka apa yang engkau lakukan? Kata Umar, aku akan hati-hati, jangan sampai kakiku tertusuk duri. Lalu kata Ubay, itulah takwa. Dan takwa itu berarti, atas kesimpulan dua sahabat ini, bahwa takwa adalah berhati-hati di dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai melanggar tata aturan Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi ada perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya, tidak sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dapat mengantarkan diri kita di dalam kebahagiaan kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman kepada kita dan kemampuan kita untuk senantiasa merasakan, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya ketika kita berada di bulan Ramadan ini, tetapi di luar bulan Ramadan kita tetap melekat perasaan merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak kejadian di kalangan kita, di lingkungan kita, ketika di hadapan manusia kita punya perasaan malu dan takut. Tetapi ketika kita jauh dari komunitas kita, ketika kita di rumah kita masih sungkan dengan keluarga kita di rumah, ketika kita di kampung kita masih sungkan dengan tetangga kita. Tetapi ketika kita berada di luar kota yang jauh, kadang-kadang kita abaikan perasaan takut itu. Kita tidak takut kepada Allah, tetapi kita banyak takut kepada sesama manusia. Kita hanya merasa malu diawasi oleh sesama manusia, tetapi tidak malu dilihat, ditatap, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disitulah setan itu lalu kemudian bergerilya kepada kita untuk supaya kita itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika komunitas kita, orang-orang dekat kita tidak berada di lingkungan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat yang tulus di dalam hati, Allah akan memberikan perlindungan kepada kita dari godaan-godaan setan yang bisa menjerumuskan kita, yang kemudian kita berlumur menambah lumuran dosa di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan kelak kita dimasukkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan di kesempatan zuhur ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kehidupan kita, dan mudah-mudahan puasa kita dan kita bisa menjalani Ramadan ini hingga paripurna, benar-benar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.